Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat semuanya. Kali ini kita ada sebuah sesi yang bernama bincang singkat mengenai masa depan. Nah, hari ini kita ada dua narasumber hebat kita, ada Bu Riza, guru BK senior di sekolah kita, dan juga ada Bu Dwi, guru BK di kelas 12. Nah, di video ini kita akan membahas satu topik mengenai bagaimana persiapan kita menghadapi Seleksi Nasional Berbasis Prestasi atau SNBP 2024 yang sekarang sudah mulai berjalan. Nah, untuk sesi awalnya tentu kita simak penjelasan singkat, padat dan bermakna dari Bu Riza mengenai SNBP 2024. Oke, silakan Bunda Riza. Baik, terima kasih Pak Daus. Selamat pagi siswa hebat semuanya. Kali ini kita membahas tentang SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, atau kalau dahulunya itu lebih dikenal dengan PMDK, kemudian ada juga namanya SNMPTN. Sampai tahun 2022 itu masih bernama SNMPTN, dan 2 tahun ini sudah bernama SNBP. SNBP ini salah satu yang diidam-idamkan oleh siswa kita, di mana mereka masuk untuk ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi rapor. Jadi dilihat dari nilai semester 1 sampai semester 5, kemudian sesuai dengan akreditasi sekolah kita yang A. Jadi ada 40%-nya Bu Dwi yang itu masuk dalam kategori eligible. Nah, pada SNBP tahun 2024 sekarang itu ada pembaruan dari tahun sebelumnya, di mana untuk tahun sekarang SNBP ini lebih ketat Pak Daus, lebih ketat dalam arti kata anak-anak yang akan nanti memilih PTN dan jurusan itu betul-betul diharapkan mereka memilih jurusan yang tepat, karena ketika mereka lolos nanti mereka wajib untuk mengambil jurusan yang sudah lolos di SNBP. Resikonya apa ketika mereka nanti tidak mengambil SNBP-nya? Mereka tidak diberi kesempatan untuk ikut di UTBK maupun ujian mandiri. Dan itu juga berlaku anak-anak yang lulus SNBP tahun 2023, mereka tidak bisa mengulang lagi sekarang untuk ikut SNBP dan mandirinya. Jadi untuk SNBP 2024 kali ini kita pesankan kepada siswa kita yang alhamdulillah dari 104 orang siswa siswa kita terjaring 104 orang, 58 dari IPA ya Bu Dwi, 46 dari IPS. Kita harapkan mereka bisa memanfaatkan SNBP ini dengan sebaik-baiknya. Terbukti nanti dengan mereka dapat memilih perguruan tinggi dan jurusan yang tepat, yang sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan juga passionnya. Mungkin itu Pak Daus. Oke. Baik, ini untuk Bu Dwi nih. Tentunya banyak pilihan jurusan yang bisa dipilih oleh siswa kita. Mulai dari yang berkaitan dengan seni, olahraga, kesehatan, dan bidang-bidang lain juga, mungkin dalam bidang teknik dan lainnya. Jadi menurut Bu Dwi, bagaimana tips mudah supaya siswa kita ini bisa lolos di pilihan mereka, dan itu bagaimana dengan peluang karirnya Bu Dwi? Nah, silakan Bu Dwi. Sebenarnya Pak Daus itu tergantung ke bakat minat anak itu sendiri ya, tergantung di mana anak itu bakatnya di mana, dan didukung dengan nilai dia selama semester 1 sampai semester 5 gitu. Dan untuk pemilihan jurusan ya Pak Daus ya Bunda ya, itu lebih ke anak ini harus gimana ya maksudnya, pemilihan jurusan yang memang dari hati dia, masalah mereka yang akan menjalani gitu, dan efeknya bukan untuk 1-2 tahun ke depan, untuk jangka panjang gitu. Seandainya anak-anak kita tidak nyaman dengan jurusan yang diambil atau terpaksaan, endingnya itu akan tidak bagus ya. Itu oleh sebab itu bagi anak-anak semua, sebelum menentukan pilihannya jurusannya di mana, pikirkan baik-baik dulu. Kalau perlu bawa sholat istiqoroh dulu, dan yang paling penting itu minta restu orang tua gitu, gimana baiknya, dan kenali bakat dan minat ananda semua. Apalagi kalau untuk jalur SNBP itu itu prestasi ya Bunda ya, itu melalui nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5. Beda lagi dengan SNBT ya, SNBT itu melalui tes gitu, itu kemampuan ananda dan ya selama di kelas 3 ini itu yang akan diuji, itu tergantung jurusan yang diambil nanti. Oke, baik, kita kembali ke Bunda Riza ini. Sepengalaman Bunda, apa pesan-pesan bijak yang ingin Bunda sampaikan untuk anak-anak kita agar mereka tidak salah pilih, dan juga ketika mereka lolos juga tidak ada teman-teman mereka yang mungkin
menjadi korban dari pilihan mereka. Apa yang ingin Bunda sampaikan kepada, karena memang kita lihat ada pengalaman seperti itu ya. Iya. Mungkin tentunya karena ini berbasis nilai, akan ada nilai yang lebih baik, tentu kesempatan mereka lebih besar, tetapi tentu ada rasa dan ada toleransi yang akan kita sampaikan di sini. Silakan Bunda. Baik, pertama Pak Daus, ketika mereka memang lolos eligible dan mereka akan memilih jurusan maupun perguruan yang tinggi yang akan diambil, seperti yang dikatakan Bu Dwi tadi, sesuaikan dengan bakat, minat, kemampuan, kemudian passionnya. Selain dari itu, mereka juga prinsipnya mereka mau diarahkan. Artinya mereka tidak ngotot dengan pilihannya. Karena dari tahun ke tahun biasanya Pak Daus pada jurusan-jurusan tertentu itu akan ada berdempet pilihan jurusannya. Nah, kita mengharapkan mereka bisa untuk mengukur bayang-bayangnya dengan nilainya segini, berarti perguruan tinggi dan jurusan mana yang lebih tepatnya. Itu. Kemudian terkait yang Pak Daus bilang tadi, kita bagaimana menanamkan nilai rasa kepada siswa kita gitu ya. Karena memang ada di antara anak-anak ini dia masuk di eligible Bu Dwi, kemudian dia juga berkeinginan untuk mengikuti jalur lain. Jalur lain itu diantaranya adalah Poltekkes, Politeknik Kesehatan yang di bawah Kementerian Kesehatan. Kemudian mereka juga berkeinginan masuk di sekolah kedinasan. Nah, dengan kasus seperti itu kita berharapnya kepada siswa itu untuk bagusnya mereka lebih memilih dulu nih, mereka fokusnya kemana. Kalau mereka memang fokusnya adalah untuk kuliah ke perguruan tinggi, ke universitas, kemudian mereka juga lolos di SNBP, akan lebih bagus mereka fokus di sana. Walaupun mereka mungkin berkeinginan juga untuk mencoba jalur lain seperti Poltekkes gitu. Nah, berbagi rezeki ya, di satu sisi ada di antara teman-teman mereka yang memang rezekinya nggak ada di SNBP, ternyata mereka menaruh harapan besar pada jalur lain seperti Poltekkes atau kedinasan. Nah, kita pengennya ada perasaan toleransi lah ya dari siswa. Kalau memang mereka hanya menjadikan Poltekkes itu sebagai dalam tanda kutip cadangan, akan lebih bagus mereka fokus di SNBP, kemudian jalur Poltekkes itu kita beri kesempatan kepada siswa lain yang memang itu harapannya, karena dia nggak lolos di eligible, berarti harapan dia di Poltekkes itu gitu. Nah, harapannya dengan mereka berbagi kesempatan, nanti satu lulus di SNBP, temannya juga lulus di Poltekkes. Tapi kan kita hanya bisa menggugah Pak Daus, kita nggak bisa juga memaksa atau melarang mereka nggak boleh ngambil Poltekkes, sementara aturan membolehkan, dan mereka juga mungkin dalam rangka memasang jaring sebanyak-banyaknya, karena memang kepastian mereka diterima di SNBP nggak ada jaminan, di Poltekkes juga nggak ada. Tapi kembali lagi mereka pasti punya goal, tujuan utamanya apa. Kalau memang mereka pinginnya itu kuliah di kampus, di perguruan tinggi dan di universitas, ya kita lebih mengarahkan dia fokusnya di SNBP. Mungkin seperti itu Pak Daus. Oke, artinya bisa kita simpulkan bahwa di balik banyak-banyak pilihan itu, pilihan yang tepat secara bijak, secara rasional dan secara bertanggung jawab ya Bunda ya Bu ya. Oke, jadi siswa hebat semuanya, silahkan manfaatkan layanan bimbingan konseling yang ada di SMA Negeri 2 Padang Panjang. Kami berenam dengan senang hati akan memberikan layanan terbaik untuk pemilihan jurusan dan juga pengentasan kasus-kasus dan masalah Anda semuanya. Oke, kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.